Kami dari kelompok final Project UAS SMBD dengan saya sebagai ketua David Ardiansyah dengan NIM 25123447 dan anggota saya Salsabila Islami Sapira dengan NIM 25123494. Saya Putri Zaratul Akbar dengan NIM 25123471. Saya Anggun Endah Anggrani dengan NIM 25123534. Saya Aulia Hatur Laisi dengan NIM 25123682. Saya Salma Aurelia Azhara dengan NIM 25123477 yang merancang basis data untuk sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP Negeri. Selamat menyaksikan. Jadi sistem ini mengelola seluruh proses pendaftaran murid baru, mulai dari registrasi, akun, dan login calon siswa, pengisian biodata beserta data orang tua atau wali, pengunggahan dokumen persyaratan seperti KK, akte kelahiran, dan ijazah hingga pemilihan jalur pendaftaran, dan domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi dengan maksimal 2 pilihan sekolah. Proses berlanjut ke verifikasi berkas oleh admin sekolah, seleksi pengumuman, hasil, hingga daftar ulang, yang membuat sistem ini istimewa. Setiap siswa hanya perlu satu akun yang dipakai berulang setiap tahun ajaran, karena riwayat pendaftarannya tetap tersimpan. Selanjutnya akan dijelaskan aturan bisnis dan rancangan RD oleh rekan saya, Anggun. Terima kasih David, saya Anggun. Sistem ini memiliki beberapa aturan bisnis penting. Satu akun hanya satu siswa dengan NIK, NISN, dan email yang unik. Satu siswa hanya boleh mempunyai satu pendaftaran aktif per tahun ajaran, satu jalur, dan maksimal 2 pilihan sekolah. Setelah pendaftaran disubmit, jalur dan pilihan sekolah tidak bisa diubah lagi. Hanya admin sekolah yang berwenang memverifikasi dan menentukan hasil seleksi, dan proses seleksi hanya berjalan untuk pendaftaran yang sudah terverifikasi. Siswa yang lulus wajib daftar ulang. Jika tidak, kuotanya akan dialihkan ke peserta cadangan. Berdasarkan aturan-aturan itu, kami merancang IRD dengan 12 entitas yang saling berrelasi seperti tahun ajaran, sekolah, calon siswa, pendaftaran, hingga daftar ulang seperti terlihat pada diagram ini. Selanjutnya, Salma akan menjelaskan detail entitas dan atributnya. Terima kasih Anggun, saya Salma. Setiap entitas kami lengkapi dengan primary key, foreign key jika ada, serta atribut deskriptif tambahan agar data bisa langsung dibaca tanpa harus join ke tabel lain. Contohnya, entitas calon siswa memiliki primary key ID siswa dengan atribut unik seperti NIK dan NISN, serta atribut deskriptif tanggal registrasi yang berguna untuk riwayat pendaftaran lintas tahun. Entitas pendaftaran memiliki foreign key ke calon siswa, tahun ajaran, dan jalur pendaftaran, ditambah atribut status daftar ulang sebagai rekap status agar mudah dipantau tanpa join tambahan. Pola yang sama kami terapkan pada seluruh 12 entitas, mulai dari sekolah, admin sekolah, orang tua atau wali, dokumen, verifikasi, hingga hasil seleksi. Selanjutnya, Salsabila akan menjelaskan relasi antar entitas ini. Terima kasih Salma, saya Salsabila. Dari 12 entitas tadi, terbentuk 13 relasi dengan 2 jenis kardinalitas, satu ke banyak dan satu ke satu. Contohnya, satu calon siswa bisa banyak riwayat pendaftaran di tahun ajaran berbeda, tapi hanya satu data orang tua atau wali. Satu pendaftaran bisa punya maksimal 2 pilihan sekolah, dan satu pilihan sekolah hanya menghasilkan satu hasil seleksi. Relasi ke satu, relasi ke banyak kami implementasikan dengan menambahkan foreign key di tabel anak. Misalnya, ID siswa pada tabel pendaftaran. Sedangkan relasi ke satu, seperti pendaftaran ke daftar ulang, kami tambahkan foreign key yang bersifat unik di tabel dependen. Dengan begitu, setiap entitas CRD berhasil dipetakan menjadi tabel relasional dengan konsisten dengan aturan bisnis. Selanjutnya, Aulia akan menjelaskan implementasi fisiknya di MyNQ. Terima kasih, Salsabila. Saya Aulia. Rancangan model relasional itu kami implementasikan menjadi database fisik di MySQL.
menggunakan perintah DDL seperti create database dan create table, lengkap dengan constraint primary key, foreign key, on update cascade, serta on delete, restrict atau cascade sesuai kebutuhan masing-masing relasi. Setelah struktur tabel siap, kami mengisi seluruh 12 tabel dengan data uji. Masing-masing tabel berisi 15 baris data yang saling terhubung, mulai dari tahun ajaran, jalur pendaftaran, sekolah, hingga hasil seleksi dan daftar ulang. Pengisian data ini penting untuk memastikan seluruh foreign key dan constraint bekerja dengan benar sebelum masuk ke tahap pengujian query. Selanjutnya, Putri akan menjelaskan hasil pengujian query retrieval data. Baik, terima kasih kepada Aulia, saya Putri. Kami menguji database dengan 3 jenis join. Yang pertama ada inner join, menampilkan pendaftaran yang datanya lengkap di semua tabel. Yang kedua ada right join. Kami gunakan untuk menampilkan seluruh sekolah, termasuk yang belum punya pendaftaran, seperti terlihat pada grafik ini. Beberapa sekolah masih menunjukkan angka 0 pendaftaran. Yang ketiga ada left join, menampilkan seluruh pendaftaran, walau siswanya belum daftar ulang. Kami juga menguji join dengan agregasi count dan EFG untuk menghitung jumlah pendaftaran per sekolah dan rata-rata nilai seleksi per jalur. Kesimpulannya, basis data SPMB SMP Negeri dengan 12 entitas dan 13 relasi ini berhasil diimplementasikan secara fisik di MySQL. Dan seluruh pengujian data maupun query berjalan sesuai aturan bisnis yang ditetapkan. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman satu. Ya udah sih, satu orang satu nggak apa-apa. Gitu. Nggak kena ya?